Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Di antara kalian yang terfikir untuk bermain game yang bebas untuk kemana sahaja di dalam dunia virtual, terutamanya game Genshin Impact yang menawarkan open world sandbox, dan kalian tidak terikat dengan mana-mana quest tapi boleh buat apa sahaja di dalam dunia Genshin. Game ini dalam tumbuh-tumbuhan gunung ganang yang indah, yang cute, cantik, dan handsome untuk dijadikan berbanding dengan open world yang lain ikut kesukaan kalian. Apa tunggu lagi? Kepada yang baru silakan download segera. Kepada yang lama sudah tak main, re-download semula kerana update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Guys, ya ada berita terbaru nih, yang mana ya sangat keterlaluan. Wasit curangnya Indonesia di depan mata Presiden FIFA langsung dipecat, tidak hormat ya. Wah. Ya tapi benar guys, kalau kita lihat dari permain itu memang banyak kecurangan dan ketidakadilan ya. Yes, apalagi Sintayong diberikan kartu merah berat ya. sebelah guys. Ya, benar. Itu memang kalau orang bilang ini semua The Pakcik bla bla bla, enggak. Ini sebenarnya ini yang sesuatu berlaku yang dan kita lihat sendiri guys. Wah. Bayangkan aja guys, gimana bisa penalti kalau itu semua yang berlaku di luar kotak penalti guys. Gimana guys ya? Mesti ada yang bilang wasit itu lebih mengetahui. Enggak guys. Ya kita ini zaman modern ya. Ada mata ya, ada televisi ya. Sedangkan bayangin aja sebelumnya ada VAR, kenapa sekarang nggak ada VAR-nya gitu. Kalau kita mau pikirkan ya, walaupun babak playoff ya, tapi keadilan harus ditegakkan. Betul. Benar nggak? Sedangkan ada high speed camera guys. Tapi iya. ya gimana? Ya gitulah guys ya. Jadi inilah dia. Gimana ini? Kita pengen dengarkan nih. Dalam 3, 2, 1 and go. Timnas Indonesia lagi-lagi dicurangi oleh wasit saat melawan Gini. Di mana tackle yang dilakukan Dewangga kepada pemain Gini sangat bersih, namun wasit malah memutuskan untuk penalti. Sintayong yang melihat itu langsung melakukan protes keras. Wasit kontroversi itu langsung memberikan kartu merah terhadap Sintayong. Di sisi lain terlihat Presiden FIFA menonton langsung pertandingan Indonesia versus Gini. Terlihat duduk di sebelah Erick Thohir. Akankah Presiden FIFA langsung memberi saksi kepada wasit tersebut? Kita tunggu saja. Dalam laga Timnas U23 Indonesia versus Gini, pelatih Sintayong yang tidak punya banyak pilihan di lini belakang, memakai formasi khas 3-4-3. Nathan Choeaon, sang pemain serba bisa, diletakkan sebagai bek tengah bersama Muhammad Ferrari dan Komang Teguh. Sementara itu, Bagas Kaffa dan Jim Kelly Schroyer disuntikkan ke dalam starting 11. Sementara itu, Gini U23 memakai formasi 4-3-3 dengan bertabur pemain bintang. Selain Ilais Moriba, Getafe, para penggawa yang mencolok adalah Saidou Sow, Strasbourg, Isiaga Camara, Nice, hingga Algassi Mebah, Olympiakos. Pada awal babak pertama, Gini U23 tampak berupaya mengeksploitasi keunggulan fisik, kecepatan, dan stamina mereka. Timnas U23 Indonesia cukup sabar untuk meladeni wakil Afrika. Garuda Muda punya kesempatan pada menit 14 via tusukan Witan, tetapi umpan silangnya dipatahkan lawan. Peluang apik didapatkan Timnas U23 Indonesia pada menit 18. Bermula dari umpan terobosan jauh Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan mendapatkan bola di ruang kosong. Ia menusuk ke pertahanan lawan, lantas mengirim tembakan yang tepat ke arah kiper Soumaila Silla. Menit 22, Witan Sulaiman mengalami benturan kepala dengan Isiaga Camara sehingga harus dirawat oleh tim medis. Sang winger kemudian melanjutkan pertandingan dengan balutan perban di kepala. Momentum besar terjadi menit 27. Bermula dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, Jim Kelly Schroyer berupaya menembak. Pemain belakang Gini U23 melakukan blok, lantas serangan balik kilat Shli Nationale begitu cepat. Ini membuat posisi 3 lawan 2. Witan Sulaiman didakwa melakukan pelanggaran di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih. Ilais Moriba yang mengenakan nomor punggung 10 sukses menjebol gawang Hernando Ari dengan penaltinya yang dingin.
Skor 1-0, Guinea U23 memimpin. Timnas U23 Indonesia dalam bahaya besar. Sekitar 3 menit usai kebobolan, Garuda Muda nyaris kebobolan lagi. Pelanggaran Komang Teguh berbuah hukuman tendangan bebas dalam jarak ideal. Namun, tembakan Usman Camara masih lebih tinggi daripada Mistar. Timnas U23 Indonesia banyak berbenah menjelang laga babak pertama berakhir. Marcelino Ferdinand punya peluang pada menit 41. Namun, dengan pressing tinggi yang dilakukan bek Guinea, tembakan sang pemain KMSK Deinze melebar. Menit 45, serbuan Indonesia berujung pada peluang Rafael Struwe. Namun, Guinea menutup pintu rapat-rapat. Sebaliknya, Nathan Choeaon nyaris melakukan blunder fatal ketika bola yang dikuasainya diserobot Al-Ghassime Bah. Beruntung, tembakan Bah masih bisa dibendung Hernando Ari. Peluang terakhir Guinea U23 datang dari Mohamed Soumah menyambut sepak pojok. Akan tetapi, tendangannya terlalu tinggi. SKR sementara masih 0-1, Garuda Muda punya 45 menit terakhir untuk membalikkan skor dan berangkat ke Paris 2024. Presiden NOC doakan Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris. Prancis, David Lapartien turut mendoakan supaya Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Doa tersebut diungkapkan Lapartien saat menyambut kedatangan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari di kantornya, di Paris, Prancis. Garuda Muda bakal melakoni laga playoff menghadapi Guinea U23 dalam perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Ini merupakan laga terakhir Indonesia untuk mencetak sejarah setelah penantian panjang 68 tahun tampil di Olimpiade Melbourne 1956. Ya tuh guys, berapa Sebagai lama itu tuan guys? rumah Olimpiade, 8 tahun. NOC Prancis tentu memberikan dukungan untuk semua partisipan. Tapi secara khusus, David mendoakan supaya Indonesia bisa main maksimal di laga playoff saat melawan Guinea U23 dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kata Okto, sapaan akrab Raja Sabta Oktohari. Jika menang atas Guinea U23, Timnas U23 besutan Shin Tae-yong akan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Prancis, Amerika Serikat dan Selandia Baru. Tentu, kita semua masyarakat Indonesia yang ada dimanapun diharapkan untuk tetap mendoakan dan mendukung perjuangan Garuda Muda untuk mencetak sejarah buat Indonesia di Olimpiade. Imbuhnya. Selain membahas Timnas U23, Presiden NOC Prancis ingin undang Indonesia melihat secara langsung Integrated Sport Facility yang akan menjadi referensi pembangunan fasilitas olahraga di Ibu Kota Nusantara, IKN. Integrated Sport Facility adalah fasilitas yang disediakan oleh negara Prancis yang sudah menghasilkan atlet-atlet yang tidak pernah absen mendapatkan emas di Olimpiade dari tahun ke tahun. Wajar jika sebagai tuan rumah Olimpiade 2024, Prancis menargetkan posisi 5 besar, ungkap Okto. Sementara itu, dalam lawatannya ke Prancis, Okto yang juga didampingi perwakilan tim Chef de Mission, CDM, Paris 2024 berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Prancis. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan dan persiapan tim Indonesia selama Olimpiade bisa terpenuhi dengan baik. Melalui koordinasi ini kami berharap semua persiapan bisa berjalan dengan baik. Kami mencoba memaksimalkan semua fasilitas untuk menekan biaya kebutuhan, sebab kita mau terkait biaya bisa efisien tapi hasilnya maksimal. Dan Alhamdulillah KBRI memberikan support maksimal untuk tim Indonesia di Paris 2024 nanti, tutup Okto. Demi tiket Olimpiade Paris 2023, Timnas Indonesia U23 akan tampil beda saat melawan Guinea U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengisyaratkan tim asuhannya akan tampil beda ketika bersua Timnas Guinea U23 demi meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 sebelumnya sangat berharap bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Mulanya target itu diharap bisa diraih di Piala Asia U23 2024 kemarin. Sayangnya di babak semifinal, skuad Garuda Muda kalah dari Uzbekistan. Mereka kemudian berharap masih bisa meraih tiket itu di laga perebutan tempat ketiga. Lawan Indonesia di babak itu adalah Irak U23.
Sayangnya lagi-lagi skuad merah putih dipaksa bertekuk lutut. Harapan meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 masih belum tertutup. Timnas Indonesia U23 masih bisa meraihnya di babak playoff melawan Gini U23. Laga ini disebut bakal berjalan berat bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Shin Taeyong lantas mengisyaratkan dirinya telah membuat perubahan strategi agar bisa mengalahkan Gini dan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Akan berbeda permainan timnas. Karena, saya akan fokus untuk mendapatkan tiket Olimpiade nanti. Ungkapnya dalam sesi konferensi pers via Zoom pada Rabu, 8 Mei 2024, malam waktu Gak, kita Indonesia dengarkan Barat. dulu flashback ini Saya guys ya. tak memikirkan isi pertandingan, tapi hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan tiket lolos Olimpiade. Jadi bisa saja berubah isi pertandingan nanti, terangnya. Sebelumnya, ada saran bagi Timnas Indonesia U23 untuk mengulang strategi yang mereka gunakan ketika berhadapan dengan Australia U23 dan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Saran itu diberikan oleh pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendrawanto. Memainkan sepak bola seperti saat melawan Korea Selatan dan Australia menurut saya paling pas dalam mengantisipasi postur dan fisik pemain Gini, cetus Erwan. Bermain dengan kombinasi bola-bola pendek cepat dengan mengandalkan kolektivitas tim yang kompak, saya kira akan meredam keunggulan fisik dan postur lawan, serunya. Menjelang laga Timnas U23 Indonesia versus Gini, Shin Taeyong meminta maaf dan memohon kepada supporter. Permohonan maaf itu disampaikan setelah adanya banyak kritikan terhadapan penggawa Garuda Muda, Marcelino Ferdinand. Ex-penggawa Persebaya Surabaya itu kemudian mendapat kecaman karena menanggapi kritikan netizen dengan kalimat yang dirasa kurang elok. Shin Taeyong pun mengaku ikut bertanggung jawab terhadap anak asuhnya, termasuk Marcelino. Pelatih asal Korea itu mengingatkan publik bahwa Marcelino masih berusia 19 tahun dan perlu mendapat dukungan dari banyak pihak. Marcelino melakukan hal seperti itu karena terbawa perasaan sesaat. Dia masih muda juga. Saya mohon para fan mengerti, memberikan dukungan kepada Marcelino. Marcelino tetap bekerja keras untuk pertandingan besok melawan Gini. Jadi, mohon hiburannya untuk Marcelino, ucap Shin Taeyong dalam keterangannya. Lebih lanjut, pelatih asal Korea itu turut meminta maaf atas perilaku Marcelino yang berkonfrontasi dengan netizen. Saya sudah menerima laporan, memang ada kesalahan dari Marcelino. Saya seharusnya memberi saran sebelumnya. Jadi, ini kesalahan saya juga. Saya mohon maaf kepada fans sepak bola Indonesia, lanjut mantan pelatih timnas Korea itu. Indonesia sendiri akan menjalani laga krusial menghadapi Gini pada playoff Olimpiade Paris 2024. Ya, betul. Ini adalah kata-kata sebelum playoff ya guys ya. Dan juga bila kita dengerin kembali ya, orang akan kata, ini kan yang berita kemarin nih, tetapi di awalnya tadi udah diberitahu Presiden FIFA juga melihat sekali ya perlawanan antara Indonesia dan juga New Guinea ini guys ya. Tetapi kalau kita dengar daripada ini semangat ya timnas Shin Taeyong dan semua pihak-pihak dan juga semua orang yang terlibat ya dalam menaikkan nama timnas itu sendiri ya guys ya, memang sangat-sangat luar biasa ya. Sehingga kan banyak ya kalau kita lihat nih banyak yang harus ya orang bilang banyak yang harus kita dengarin di sini. Kata-kata itu semangatnya udah benar ya. Tetapi ketika berjumpa dengan Gini di dalam padang itu nggak benar ya. Yes. Maksudnya mulut manis saja di luar padang, guys. Iya, benar. Walaupun sepatutnya ada presiden FIFA itu, sepatutnya dia bisa untuk mengontrol sedikit sebanyak dengan apa yang telah berlaku. Karena bagi aku presiden FIFA itu harus tegas ya, karena kenapa wasit yang kayak gitu itu masih diguna juga ya. Kita tahu ya, memang kalau benar-benar tegas ya, berikan benar-benar dukungan ya kepada timnas yang udah bersusah payah ya guys ya. Betul. Dan bermati-matian di dalam padang tetapi dicurangi kayak gitu oleh wasit ya. Inilah ya orang bilang lebih baik kita ini mungkin jahat sedikit lah kata-kata ini ya, tetapi
lebih baik kita ini kalah dicurangi ya guys ya, daripada menang curang. Paham nggak? Wah, benar juga. Lebih baik kita ini kalah dicurangi, tapi janganlah kalah dicurangi itu harus di kata orang biar ada marwah lah ya. Yes, Maksud jangan aku, kita menang atas kecurangan kita sendiri. ya Gitu. jangan kita menang itu atas Nggak kecurangan enak, kita guys. sendiri, tapi biar kita kalah karena dicurangi itu juga nggak bagus juga ya kan. Tapi harusnya ada keadilan di sana, guys ya. Paham nggak? Tetapi Positif ya, positif sekurang-kurangnya ya. daripada situ timnas Indonesia bisa untuk bangkit dan terus bangkit guys, memberi Iya. semangat terus. Memang tidak adil lah guys ya. Ini bukan kita bilang kita nggak menerima, walaupun kita tahu Indonesia itu sudah levelnya bukan kaleng-kaleng guys ya, udah terbang tinggi sebenarnya di dalam 4 besar ya. Betul, betul, Tetapi betul. bagi kita ini harusnya kita harus mau tahu ya, kenapa keadilan di dalam padang itu harusnya kayak gini, yang banyak mata memandang dan tahu itu salah. Sepatutnya Ya. FIFA juga ada kartu merah untuk dikenakan kepada wasit Wah. juga. Wah gitu ya. Penyediaan gitu. Ya Jadi jadi siapa wasitnya? maksudnya dalam ada yang padang? ketua atas ketuanya lagi lah gitulah Iya, maksudnya. tapi itu sepatutnya selepas bermain lah Pak Cik ya. Ah. Jangan di dalam padang lah ya gitu. Di dalam padang. Kau Nggak curang. tahu tuh kan. Bagi Tahu merah. ya kartu merah gitu ya. Jangan. Kartu merah itu di luar padang ya bisa lah. Itulah. Enggak presiden Kenapa? guys. Kenapa Presiden FIFA itu sendiri akan memberikan klarifikasi ya. Mungkin kita pengen dengarkan juga nih guys ya. Nah, tapi kalau kita dengar di sini gimana pengorbanan perjalanannya timnas itu sendiri dihujat, didukung, ada yang marah, ada yang sayang gitu ya. Tapi itulah sebenarnya prosesnya. Proses Betul, menjadi betul. orang terkuat, proses menjadi tim terkuat ya di dalam sesuatu perlombaan ya. Itulah sebenarnya prosesnya guys ya. Jadi ya udahlah ya guys ya, kita tenang karena kita harus tahu kebanggaan kita itu udah melebihi dan mencapai lebih dari Ekspektasi target. guys. Lebih sudah. Ya, lebih daripada target ya. Negara tetangga juga nggak sampai ke sini guys ya. Gitu. Betul, betul, betul. Jadikan teladan lah apa yang telah berlaku ini serta Yes. tingkatkan prestasi guys. Iya benar. Kita terus support, terus dukung ya. Bukan sahaja sepak bola tapi olahraga lain juga ya. Kita harus dukung ya. Banyak lagi berita-berita yang bagus, ada yang bisa dapat final apa semua dalam badminton ya. Kita harus dukung semuanya ya. Jadi Wacik mungkin itu satu kali ini Wacik ya. Yes, itu saja para kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.